Baiklah, saudara-saudara, rekan-rekan pers, atas pertanyaannya terkait pendapat hukum saya kepada proses hukum atas kasus besar yang terjadi di Provinsi Riau, yaitu terkait dengan SPPD fiktif yang terjadi di DPRD Provinsi Riau tahun 2020 sampai tahun 2021, yang penanganan hukumnya atau proses hukumnya sudah dimulai sejak Mei tahun 2024 sampai hari ini tanggal 1 Mei tahun 2025, atau katakanlah hampir genap 1 tahun. Sampai hari ini kita memang menjadi suatu kebingungan bersama karena belum ada tersangkanya satupun. Kita sudah mendengar bahwa telah banyak dikumpulkan berbagai macam barang bukti. Sebut saja ada banyak dokumen, ya, dokumen bahkan sampai 35.000 tiket pesawat. Itu baru tiketnya yang 35.000. Artinya pendukung tiket itu pasti ada dokumen-dokumen lain yang prosesnya pastilah di situ akan dibunyikan, ya, siapa misalnya yang melaksanakan, lalu siapa pihak yang menyetujui dan lain sebagainya. Semua itu kan dokumen, ya. Jadi setidaknya dari unsur dokumennya, surat-suratnya itu adalah salah satu bentuk barang bukti. Lalu yang kedua, ada berbagai properti, ya, seperti rumah, seperti apartemen, bahkan villa, ya, bahkan adalah kendaraan bermotor, gitu, ya. Mungkin juga ditambah saksi yang diperiksa, kita tahu ada ratusan orang, ya, dengan meliputi berbagai macam jabatan, khususnya sekretariat DPRD Provinsi Riau. Nah, sampai hari ini yang menjadi kebingungan publik terkait dengan proses penegakan hukum korupsi di Polda Riau ini adalah di mana dari uraian tadi, yaitu berbagai barang bukti yang konon dari berbagai barang bukti dapat kita identifikasi. Contohnya dokumen, ya, baik itu tiket pesawat 35.000 itu maupun berbagai dokumen-dokumen lainnya pendukung daripada tiket itu tentu menjadi salah satu alat bukti, ya, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang di dalam pasal 184 KUHP kita, ya. Nah, kemudian kita melihat dan mendengar ada banyak saksi yang sudah diperiksa, bahkan selain ratusan orang, ya, yang bekerja sebagai honor dan sebagai pejabat-pejabat tertentu di sekretariat DPRD Riau, bahkan sekretaris DPRD Riau kala itu tahun 2021 yang kita kenal dengan panggilannya Uun, ya, atau nama aslinya Muflihun, juga kita mendengar sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik di Polda Riau terkait hal ini sehubungan dengan jabatannya sebagai sekretaris, ya. Lalu kemudian kita juga mendengar bahwa telah diperiksanya beberapa anggota DPRD yang merupakan juga ketua DPRD saat itu. Katakanlah ada Bapak Yulisman, ya, dari Partai Golkar. Lalu masih ada yang lain. Jadi artinya semua daripada gambaran yang sudah disampaikan ke publik, ya, kita dapat menangkap dan kemudian merangkum berbagai informasi itu. Maka sesuai dengan pasal 184, ya, di mana ditekankan bahwa penetapan tersangka itu ialah dilakukan ketika penyidik sudah memiliki minimal 2 alat bukti. Nah, minimal 2 alat bukti ini kalau kita rujuk dari pasal 184 itu kan ada 5, ya. Jadi alat bukti itu ada 5, ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, lalu surat, dan terdakwa, dan petunjuk. Jadi di dalam sistem pembuktian di dalam hukum pidana kita sampai hari ini itu merujuk dari penetapan tersangka, merujuk dari dimilikinya oleh penyidik minimal 2 alat bukti sebagai bukti, ya, permulaan, sebagai bukti permulaan untuk dasar penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka atau pelaku dari tindak suatu pidana. Jadi oleh karenanya kelima alat bukti tadi itu minimal 2. Minimal 2 artinya adalah ini berarti bukan kelima-limanya harus dimiliki dulu, tapi 2 dari kelima itu dimiliki, maka penyidik sudah dapat menetapkan tersangka karena sudah memiliki bukti permulaan, ya. Jadi di situ sifat dari kelima bukan ibaratnya akumulatif tetapi kuantitatif. Jadi bersifat kuantitatif, minimal 2 dari kelima itu, maka penyidik telah memiliki dasar hukum yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Jadi kemudian perlu saya sampaikan bahwa dalam hal konteks penyidikan kasus korupsi yang sangat besar yang
terjadi di DPRD Provinsi Riau atau di sekretariatnya, ya, yang melibatkan unsur-unsur sekretariat yang ya dalam hal ini tentu melibatkan terutama sekretarisnya pada saat itu sebagai pejabat tertinggi di sekretariat DPRD Riau. Ini kalau kita berbicara apakah sekretarisnya harus menjadi tersangka, ini tentu kita tidak boleh kemudian berasumsi atau kita juga tidak boleh kemudian berbicara dalam konteks ada unsur rasa kebencian dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melihat secara objektif bahwa posisi pejabat sekretaris adalah posisi yang paling tinggi di OPD yang bernama sekretaris DPRD. Karena posisi sekretaris adalah posisi jabatan tertinggi di sana, maka dia adalah pejabat KPA. Nah, KPA ya di dalam merealisasikan semua kegiatan program kerja yang melibatkan anggaran negara dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah, ya, dipastikan KPA harus mengetahui semua proses, ya, kegiatan proyek, kegiatan yang kemudian menyebabkan ya terjadinya suatu pengeluaran dari bendahara umum atau dari kas keuangan daerah. Wajib dia mengetahui. Itu sebabnya KPA itu bertanggung jawab. Nah, kalau sampai hari ini kita tidak melihat ada tersangka di dalam proses hukum kasus korupsi besar yang melibatkan anggaran negara 200 miliar lebih dan kerugian keuangan negara hingga hari ini kita ketahui dari informasi pihak Polda Riau sudah mencapai 162 miliar. Tapi belum ada tersangka. Memang bagaimanapun berkacamata dari perspektif hukum ini tidak dapat diterima secara logika hukum. Tidak dapat diterima apa yang menjadi dasar alasan argumentasi pihak penyidik di Polda Riau sehingga tidak menyebabkan tersangkanya. Yang paling konyol adalah bahkan jangankan sekretaris, ya, para pelaku-pelaku yang kita duga pelaku-pelaku lainnya, karena kan andaikan ini memang suatu persekongkolan besar melibatkan banyak orang begitu ya, tentu kan juga oke lah, selain sekretarisnya pada saat itu, ya tentu kan pastinya ada pihak lain, karena tidak mungkin ada suatu peristiwa pidana yang sebesar ini melibatkan 35.000 tiket pesawat, melibatkan banyak properti, ya, dan melibatkan banyak orang dan melibatkan waktu yang cukup lama, ya, tapi hanya dilakukan oleh satu orang, kan tidak mungkin. Nah, oleh karenanya, kalaupun tidak sekretaris, lalu siapa? Itu yang kita tidak lihat hari ini. Dan sampai detik ini, jujur, kita tidak menerima secara meyakinkan informasi dari pihak Polda Riau, dasar argumentasi hukumnya, logika hukum yang dibangun kepada masyarakat, kenapa belum ada tersangka. Pokoknya yang kita pahami selama ini bahwa Polda Riau melalui penyidiknya cukup mereka hanya mengatakan bahwa telah disita ini, telah diperiksa ratusan orang tanpa merasa berwajib untuk mentersangkakan orang. Padahal dengan memeriksa berbagai saksi dan menemukan menyita berbagai barang bukti, maka secara otomatis konsekuensi hukumnya adalah mereka harus berwajib untuk menetapkan tersangkanya. Tapi yang anehnya mereka seperti mengejar berbagai barang bukti, menyita banyak, bahkan uang ada miliaran, puluhan miliar, tapi tetap tidak ada tersangka. Ini benar-benar kalau menurut hemat saya, pandangan saya sebagai orang hukum, ini sudah menjungkirbalikkan soal substansi dan kebenaran, ya, dan kepatuhan di dalam kepatuhan seorang penyidik atau kelompok penyidik di dalam mengungkap satu kasus pidana. Ini sudah menjungkirbalikkan soal teori-teori di dalam mengungkap satu kasus pidana, ya, di Republik ini. Ini sudah betul-betul satu presiden buruk, ya. Ini presiden buruk di dalam perspektif hukum. Kalau begini yang dipertontonkan, jujur saya mengatakan, ya, saya mungkin bisa mewakili masyarakat, maka penegakan hukum di negara ini, Republik ini, khususnya di Riau ini sudah tidak dapat dipercaya. Penegakan hukum yang model-model seperti ini dipertontonkan kepada publik, ini bagaimanapun bukan hanya menurunkan, tapi dipastikan masyarakat sudah tidak ada yang percaya dengan proses penegakan hukum, khususnya di Polda Riau.
Jadi ini semestinya kita sangat sedih ya. Kita sebagai orang hukum turut merasa bahwa kenyataan ini telah membuat hukum seakan-akan seperti mainan dan permainan. Ya, sampai hari ini, detik ini, kita tidak mengetahui apa argumen hukum, logika hukum yang dibangun oleh pihak penyidik di Polda Riau terkait kasus ini, di mana tidak ada tersangkanya sampai detik ini. Nah, kemudian oke lah, kita hari ini ada mendengar di berbagai pemberitaan di media online, pihak penyidiknya mengatakan katanya bahwa Juni ini paling lambat sudah akan ada tersangkanya. Dengan alasan katanya pihak BPKP yang sedang menghitung kerugian keuangan negara ya menyebutkan bahwa Mei ini akan mengeluarkan hasil auditnya terhadap kerugian keuangan negara. Nah, bagi saya tidak perlu menargetkan atau tidak menargetkan masalah kapan ditetapkan tersangka. Buat apa? Karena rujukan secara logika hukum, ya secara perspektif hukum, merujuk daripada undang-undang dan dari KUHP, menetapkan tersangka tidak ditentukan oleh waktu. Ya, sekalipun ada Perka Polri nomor 14 tahun 2012 yang mengatur soal masalah proses penyidikan, itu bukan mengatur kapan ditentukan tersangka, itu mengatur hanya waktu. Kalau misalnya kasus yang ringan, kasus yang sedang, dan kasus yang berat, dibutuhkan waktu di dalam proses penyidikannya itu adalah sekian hari. Yang sedang sekian, yang berat sekian. Jadi bukan berarti dalam penetapan tersangka. Jadi tidak relevan apa yang disampaikan oleh pihak Polda Riau hari ini di media, seakan-akan mereka seperti meyakinkan masyarakat. Kita orang hukum menangkap pernyataan itu justru pernyataan yang ambigu, pernyataan yang tidak relevan secara perspektif hukum. Menetapkan tersangka tidak tergantung waktu. Menetapkan tersangka adalah tergantung daripada konstruksi hukum yang sudah diperoleh, konstruksi hukum yang sudah dapat dibangun melalui prosedural, ya, memenuhi alat bukti, barang bukti dan alat bukti, lalu kemudian penetapan tersangka. Cukup itu. Apakah itu diperoleh dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ya, maka sudah dapat ditetapkan tersangka. Jadi bukan pada bulan depan, bulan Juni, bulan Agustus, tidak pada itu. Pertanyaannya sekarang konstruksi hukum, delik formilnya sama delik materialnya apakah sudah terpenuhi apa belum? Kalau jawabannya sudah, maka sudah dapat tersangka. Walaupun hari ini tidak perlu menunggu sampai bulan Agustus atau bulan Juni. Nah, kemudian ditambahkan, saya membaca karena Mei pihak BPKP sudah akan menyerahkan hasil auditnya. Loh, di dalam KUHP, di dalam sistem pengungkapan satu kasus pidana khusus korupsi, tidak ada ayat dalam undang-undang yang mensyaratkan bahwa kerugian keuangan negara hasil audit daripada BPKP sebagai penentu ada atau tidak tersangka. Tidak ada. Ya, tersangka itu hanya boleh ditetapkan berdasarkan terpenuhinya unsur barang bukti atau alat bukti, minimal 2 alat bukti. Itu yang menjadi prosedur, itu yang menjadi penentu dan unsurnya. Bukan adanya laporan hasil audit dari BPK. Karena dari semua konstruksi yang sudah dilaksanakan selama ini hampir setahun ini, kita kan sudah dapat melihat di situ banyak barang bukti dan tentu kalau menurut hemat saya 2 alat bukti sudah lama ditemukan. Dokumen atau surat sudah terpenuhi, bahkan puluhan ribu. Lalu keterangan saksi atau keterangan ahli sudah pasti ada, sehingga ini sudah dapat disebut peristiwanya pidana korupsi. Nah, sekarang masalah kerugian negara belum diterbitkan oleh pihak audit dalam hal ini BPKP. Itu kan tinggal menunggu untuk melengkapi, karena posisi kerugian keuangan negara di dalam sistem pengungkapan kasus korupsi bukanlah sebagai alat bukti. Dia adalah hanya sebagai pendukung untuk menyempurnakan jumlah kerugian. Karena jumlah kerugian tidak boleh ditaksir-taksir oleh penyidik atau pihak lain. Tapi kerugian negara harus ditentukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini yaitu auditor resmi negara, yaitu BPKP. Kan begitu. Jadi pertanyaannya, kalau begitu, apakah kalau tidak ditetapkan kerugian keuangan negara oleh BPKP maka tidak ada tersangka? Nah, ini kan menjadi suatu teka-teki yang sulit dijawab.
Nah, oleh karena itu penyidikan di Polda Riau sejak awal saya udah lihat kejanggalannya. Tapi begitupun saya tetap kembalikan kepada Kapolda Riau Pak Irjen Pol Heri Irawan. Saya percaya kepada Pak Polda Riau pastinya menjaga marwah Polri pada khususnya Kapolda Riau ini supaya jangan menjadi presiden buruk di mata masyarakat terkait masalah korupsi di Sekretaris DPRD Riau atau DPRD Riau sebesar yang melibatkan anggaran negara 200 miliar lebih. Ini betul-betul menciderai hati masyarakat. Konon kejadian itu terjadi pada saat di mana negara kita ditimpa oleh bencana COVID-19 ya. Banyak orang hidup menjadi sulit pada kala itu karena tidak terpenuhinya ya ekonomi masyarakat karena banyak yang di PHK, banyak yang perusahaan tutup dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, para pejabat-pejabat kita yang seperti ini tidak bermoral ya, betul-betul mampu melakukan tindakan perampokan keuangan negara di situasi bencana negara seperti ini. Sebenarnya berdasarkan undang-undang, tindakan-tindakan seperti ini dapat dihukum mati, hukuman mati ya, karena dilakukan di saat-saat negara genting seperti perang, bencana dan lain sebagainya. Ini seharusnya tuntutan jaksa penuntut umum nantinya kalau sudah tersangka ini harus hukuman mati. Demikian bisa saya sampaikan. Saya Ferry Sibarani.